Selamat pagi, Salpe. Perkenalkan, nama saya adalah Antalina Brusbiring. Nomor induk mahasiswa 253091148. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan BITS 3 tahun 2025 dari LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai bagian dari uji kinerja. Praktik pembelajaran akan dilaksanakan di SMA Santo Thomas II Medan dengan materi bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa, mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di kelas 10 KN 1. Demikianlah perkenalan diri saya. Mari saksikan video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Berarti sudah siap sekali kita mengikuti pelajaran hari ini ya? Siap, Bu. Di kelas 10 KN 1. Luar biasa. Baik, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita bernyanyi dan berdoa dulu ya. Silakan yang sudah ditugaskan seperti biasanya. Yo, apa kira-kira lagu kita nak? Oke, baik. Jadi karena ini bahagia, maka semua harus riang ya. Namanya pagi-pagi masih sejuk dan segar. Oke, silakan nak. Ibu guru dan teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita bernyanyi. Hari ini ku rasa bahagia. 1, 2, 3 ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Ibu guru dan teman-teman, setelah bernyanyi, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur padamu atas berkat berkatmu pada saat ini kami bisa sampai sekolah dengan sadar dan kekurangan sebagai apapun. Ya Bapak, sebentar kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya apapun yang kami pelajari sepanjang hari ini dapat menjadi bekal bagi sahabat kami nanti. Bapak, bagi Bapak Ibu guru yang akan membimbing dan mengajarkan sepanjang hari ini, kiranya memberkati mereka, melindungi mereka, berikan pada mereka kesehatan, memperpanjang rezeki serta jauh dari mara bahaya. Inilah doa dan berdoamu dalam Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Santo Thomas Aquinas, doakanlah kami. Santo Yohanes Bosco, Doakanlah kami. Bikira Maria, Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih ya nak. Oke, jadi sudah siap menerima pelajaran hari ini? Sudah. Baiklah. Saya rasa semua kabarnya sudah baik, penyanyian juga tadi sudah semangat ya. Hadir semua hari ini nak. Hari ini ya, Bu. Ada berapa orang yang sudah datang? 1. Oke, sebentar lagi ibu absen ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran untuk hari ini, kira-kira materi kita hari ini apa? Media Oh, media massa. Itu ketahuan ini sudah belajar semua dari rumah. Kalau minggu lalu kita pelajaran apa? Masih ingat enggak? Masih ingat? Enggak ya, ya ampun. Jadi kalau udah berlalu lah ya. Lalu yang sudahlah. Nah, oke, sebelum kita belajar media massa, minggu lalu kita pelajaran yang sudah kita lewati itu adalah tentang suara hati. Iya kan? Iya, Bu. Masih ingat apa itu suara hati? Aduh, Apa itu suara hati? Suara yang bersuara-suara dari hati, begitu? Enggak, Bu. Apa itu suara hati? Hati nurani, Bu. Ya, suara yang menyerukan kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Pada dasarnya begitu, ada dia simple nilai di dalam hatimu, benar nggak? Benar, Bu. Itu jangan dilupakan. Ya, pelajaran yang sudah kita lewati jangan dilupakan. Lalu siap menerima pelajaran yang akan datang. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Nah, ini
dia materinya ya. Bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Kira-kira apa itu media massa? Gadget, dunia internet. Lagi boleh silakan apa itu ya? Media maya. Oh, sarana menyampaikan informasi. Lagi apa itu? Alat komunikasi apa saja? Kalian punya handphone? Pasti. Selain handphone apa lagi alat komunikasi? Laptop termasuk alat komunikasi. Sebelumnya di generasi apa itu? Apa kira-kira? Oh, burung merpati. Yes. Kalian pintar sekali. Beri tepuk tangan dulu siapa? Intinya apa? Bersyukur ya kalian di zaman ini dengan segala sesuatu bisa mencapai yang terlihat dalam waktu yang singkat. Benar nggak itu? Itu harus disadari. Oke? Baik, ini dia pertanyaannya. Bisa dibaca pertanyaannya? Bisa. Apa manfaat media massa bagi kehidupan kita? Gak usah dulu dijawab. Pikirkan jawabannya dulu ya. Lalu, apakah semua informasi di media dapat dipercaya? Mengapa? Lalu, bagaimana cara Kristus membantu kita bersikap bijak terhadap media massa? Oke, setelah ini saya tanya ya, angkat tangan. Margaret, anak Margaret, silakan berdiri Margaret. Jawaban nomor 1 apa kira-kira? Apa manfaat media massa bagi kehidupan kita Margaret? Bagi kehidupanmu lah. Bagi kehidupan saya manfaatnya itu banyak ya Bu. Yang pertama sebagai mencari informasi atau berita-berita yang terkini, lalu sebagai hiburan seperti aplikasi TikTok, Instagram dan lain. Habis itu sebagai media pendidikan Bu. Misalnya saya ingin mencari tentang sejarah atau pelajaran lainnya seperti itu Bu. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apakah semua informasi di media dapat dipercaya? Maria. Yuk, berdiri Maria. Terus saja, ada lagi. Boleh? Tepuk tangan untuk Maria. Oke. Jawaban nomor 2, sempurnakan. Jawaban si Maria sudah bagus. Apakah menurutmu nomor 2 ini informasi di media dapat dipercaya? Media semua informasi di media massa itu tidak bisa dipercaya karena bisa ada sebagian media informasi itu yang hoax, yang tidak betul, tidak terbukti akan kebenarannya itu. Oh, gitu ya. Oke, baik, bagus sekali. Pertama untuk siapa? Bagaimana cara Kristus membantu kita bersikap bijak terhadap media massa tadi ya? Kira-kira gimana? Ya, berdiri. Ajaran Kristus membantu kita bersikap bijak terhadap media massa itu ya dengan salah satunya itu tidak menyebarkan sesuatu yang masih belum kita percaya atau tidak memberitahukan sesuatu yang tidak sepenuhnya kita yakini. Ya, dengan seperti itu kita bisa membatasi adanya pengeluaran atau penyebaran hoax. Oke, bagus. Pertama. Biasanya ajaran yang baik. Sebelum kita baca kitab sucinya, ya kan? Artinya kamu disuruh harus pandai menyaring. Kalau memang kita merasa belum yakin itu benar, jangan disebarkan dulu. Sekarang introspeksi diri masing-masing dulu. Apakah kamu salah satunya orang yang seperti itu? Atau selama ini masih gusip-gusip kamu belum tahu ada begini. Apakah kalian seperti itu? Atau memang seperti yang ibu katakan tadi, kita harus saring dulu, kita renungkan lalu kita pikirkan. Kalau belum tentu kebenarannya, maka belum disampaikan. Nah, itu dia ya. Nah, ajaran Kristus bagus sekali jawaban kalian semua.
Nah, berarti ini real ya, karena ini kita lakukan setiap hari. Benar ya? Iya kan? Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, ini tadi jawaban kalian sudah keren. Keren jawaban kalian tadi ya. Jadi yang membantu kita memperoleh informasi dan hiburan, tidak semua informasi itu benar-benar penyaringan dan sikap kritis ya. Ajaran Kristus menuntut kita untuk mencari kebenaran dulu ya, bukan sekedar sensasi. Oke, harus mencari kebenaran dulu. Jadi sudah bisa diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari, hari ini dan ke depan ya, supaya tidak sembarang menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Itu dia, dilarang, itu termasuk juga fitnah gitu ya. Baiklah, Ibu harus menyampaikan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran dari bersikap kritis terhadap media massa internet? Ini dia, perhatikan. Tujuan pembelajarannya ada berapa? 4. Perhatikan ya, menjelaskan pentingnya bersikap kritis terhadap media massa. Jadi dari yang tadi itu semua ada nanti dampak positif dan negatifnya. Oke, lalu mengidentifikasi nilai-nilai Kristiani dalam menggunakan media massa. Kemudian bersikap bertanggung jawab sebagai warga digital yang beriman. Kemudian meneladani Yesus dalam memaknai hukum lewat Injil Markus. Itulah tujuan dari materi bersikap dan bertanggung jawab terhadap media massa. Jadi kalian harus tahu sisi positif dan negatifnya. Demikianlah untuk tujuan pembelajaran. Sebelum kita melanjutkan ke materi, ada yang ditanyakan mengenai tujuan pembelajaran ini? Bisa dipahami? Oke, baik. Nah, setelah duduk berkelompok, ini kan duduk berkelompok, ini dia yang harus kalian diskusikan dalam kelompok. Ini yang harus kalian diskusikan dalam kelompok. Nanti akan dipresentasikan ke depan jawaban kalian. Oke, silahkan diskusikan 5 atau 10 menit. Bisa ya? Bisa. Oke. Kalian satu harus bisa lah, ya. Oke, ini dia. Bagaimana cara kita menggunakan media sosial secara bertanggung jawab sebagai orang Kristiani? Apa dampak positif negatifnya? Kemudian penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai remaja. Kalian anak remaja. Oke, silakan dikerjakan. Ya, semua harus berkontribusi dalam kelompoknya ya. Nah, silakan. Silakan didiskusikan ya. Pahami kalau berapa ini masa kita itu diminta. Ya ini saya selamat pagi teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai media massa dan dampak-dampaknya. Yang pertama, apa itu media massa? Menurut kami, media massa itu ya sarana ataupun alat-alat yang digunakan untuk dapat berkomunikasi kepada orang-orang di sekitar. Contoh-contohnya ada banyak. Itu ada media cetak seperti koran, media penyiaran seperti radio dan televisi, dan sampai pada zaman sekarang itu ada media digital seperti handphone kita. Nah, media massa ini memiliki banyak sekali dampaknya, baik yang positif ataupun yang negatif. Kalau dampak positifnya itu ya salah satunya kita jadi lebih cepat berkomunikasi kepada orang-orang yang jauh jaraknya. Kita juga menjadi lebih cepat dalam mendapatkan informasi. Dan setelah itu juga kita jadi lebih baik dalam kita diajak untuk lebih baik menyaring informasi-informasi kita dapatkan. Soalnya nggak semua itu asli ya kan. Sedangkan dampak negatif dari media massa itu ya
karena kita lebih cepat dalam memberikan informasi ataupun mendapatkan informasi, berita-berita hoax itu banyak sekali. Jadi kita harus diajarkan untuk menyaring berita-berita yang kita dapatkan. Setelah itu juga karena media massa ini membuat kita bisa mengirimkan banyak hal dan memberikan banyak hal ke dalam internet, kita juga bisa mendapatkan banyaknya hal-hal yang vulgar ataupun tidak cocok untuk umur kita sekarang. Seperti itu lah. Dan juga dan yang terakhir, karena di zaman sekarang orang lebih banyak menggunakan handphone ini bukan untuk menyalurkan informasi, melainkan untuk menggunakannya sebagai hiburan, seperti memainkan game. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Pas. Baik, lanjut ke kelompok 2. Oke, silakan duduk Gabriel. Terima kasih. Silakan maju ke kelompok 2. Oke teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan penggunaan media massa dalam masyarakat dan bagaimana kita sebagai remaja menggunakannya secara bijak. Oke, jadi media massa yang pertama itu adalah televisi. Jadi seperti yang kita ketahui, televisi ini adalah alat elektronik yang menampilkan gambar dengan suara secara bersamaan. Kalau di zaman sekarang mungkin kita mempunyai televisi, tapi kita tidak sepenuhnya menggunakannya atau menghidupkannya setiap hari. Kenapa? Karena sekarang sudah ada media massa yang baru yang akan saya jelaskan setelah ini. TV ini bisa menampilkan banyak hal, namun secara terbatas. Dia tidak bisa menampilkan banyak fitur dan tidak bisa mengakses berbagai informasi. Lalu media massa yang kedua adalah handphone. Ini adalah media massa yang sangat berkembang pesat di masyarakat. Karena handphone ini adalah alat komunikasi modern yang dapat mengirim pesan, menelepon dan mengakses internet secara cepat. Di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang menggunakan handphone, bahkan pasti kita semua di sini menggunakan handphone ya. Oke, media massa selanjutnya itu adalah radio. Jadi radio ini adalah media massa yang memberikan informasi dengan efek suara. Jadi kita hanya bisa mendengarkan dan tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi di dalam suara tersebut. Radio ini sekarang mungkin sudah sedikit penggunanya. Karena kenapa? Karena orang sudah beralih ke handphone ataupun televisi. Apa saja platform yang ada di media massa? Platform yang ada di media massa itu ada TikTok dan Instagram yang paling sering digunakan oleh remaja seperti kita. Kalau di Instagram itu kita bisa melihat postingan, hiburan yang bisa menghibur kita, dan juga TikTok yang berisi video pendek yang dapat menghibur kita juga. Tapi teman-teman, Instagram dan TikTok ini walaupun hanya dua aplikasi, tapi bisa saja kita mainkan seharian. Inilah yang bisa memicu masyarakat seperti kita, remaja seperti kita itu kecanduan karena adanya platform yang bisa mengakses semua video-video ataupun postingan. Lalu bagaimana remaja seperti kita bijak menggunakan media massa? Kita harus memilih informasi yang benar. Kita tidak boleh percaya hoax karena zaman sekarang ini hoax sangat-sangat cepat tersebar dan tidak bisa dibatasi penyebaran hoax, dan kita bisa memanfaatkan media massa untuk hal-hal positif. Langkah-langkah bijak untuk menggunakan media massa dapat kita lihat di sini: memilih informasi, tidak menyebarkan hoax, menggunakan media untuk hal positif, mengontrol waktu, dan bersikap sopan kepada sesama kita. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya harap semuanya bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya untuk kelompok 2. Saya rasa cukup bagus pemaparan dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan kita cukup mengerti. Atau adakah di antara kalian yang kurang memahami yang ingin ditanyakan tentang media massa ini tadi, baik penggunaannya? Tadi sudah diberitahu dampak positif dan negatifnya. Apa yang harus kita lakukan dalam penggunaan media massa ini?
Oke? Jika memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, maka kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Sekarang kita masuk ke teks kitab suci. Ini adalah Injil Markus. Boleh dibaca bersama ya. Markus berapa tadi? Markus 2 ayat 23 sampai 28. Apa katanya? Bersama-sama. 2 ya. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya mengurik-urik gandum. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Oke, bagus. Ya, apa yang perlu kita ambil, yang perlu kita pelajari dari Injil Markus tentang materi kita hari ini? Oke, nah, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ada tertulis itu ya, kita baca bersama. Oke, maknanya apa itu? Yesus mengajarkan agar manusia menggunakan hukum, kebebasan, sarana, termasuk media untuk kebaikan dan keselamatan, bukan sebaliknya. Karena kan hukum yang ada di Indonesia khususnya membuat orang menjadi menderita. Padahal hukum harus membuat orang menjadi bahagia. Itu kan? Media massa seharusnya digunakan untuk memuliakan Tuhan dan menebarkan kebenaran. Apa kata dokumen gereja? Kalau kata kitab suci Injil Markus tadi sudah ya. Ini dia, apa kata dokumen gereja? Ya, Inter Miletica artikel 9. Mari kita baca bersama. Semua orang yang dengan kehendak bebas menggunakan media komunikasi sosial sebagai pembaca, penonton, atau pendengar memiliki. Itulah kata dokumen gereja, dokumen Konsili Vatikan kedua Inter Miletica. Ini dia. Setiap orang harus menggunakan sarana komunikasi sosial dengan tanggung jawab moral dan dengan bijaksana. Dan ya, harus dengan bijaksana. Tidak diperlakukan dengan semena-mena. Kemudian apa maknanya? Gereja mengajak umat beriman untuk menjadi pengguna media yang sadar etika. Ingat, kalau kamu selama ini masih kurang sadar beretika, nggak beretika, ketika mengupload, menyebarkan berita hoax, nah itu tidak bagus ya. Sadar etika, menghormati martabat manusia, serta apa? Menolak penyalahgunaan media yang menyesatkan. Inilah kesimpulan dari Inter Miletica artikel 9 tentang penggunaan media massa. Oke, saya rasa kalian cukup memahami ini ya. Ini dia ya. Sikap kritis terhadap media massa yang pertama, tidak mudah percaya kepada berita hoax atau gosip. Lalu memeriksa sumber informasi tersebut benar atau tidak, dinilai isi berdasarkan kebenaran. Oke, nilai-nilai Kristiani. Lalu yang kedua, bersikap bertanggung jawab. Apa itu? Menggunakan media untuk hal positif. Apa itu? Belajar, berkarya, berbagi kasih, kemudian menghindari ujaran kebencian. Ya, ujaran kebencian. Kemudian ini pornografi, fitnah. Lalu menjadi teladan digital yang membawa damai. Sebenarnya berita yang benar. Oke, ini sebagai aksinya. Memeriksa kebenaran berita sebelum membagikan. Ini aksinya, oke. Lalu mengunggah konten positif dan inspiratif, mengingatkan teman yang selalu menggunakan media, kemudian menggunakan waktu di media secara seimbang. Jadi, media adalah sarana untuk membangun kebaikan. Jika digunakan dengan iman dan tanggung jawab, sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk menjadi pengguna media yang kritis, bijaksana, dan penuh kasih. Baik, sekarang saya kasih tugas. Saya bagi oper ke belakang, berdasarkan 3 menit. Ini sebagai SPD. Nah, aku akan ambil nilainya. Oke, saya akan ambil nilainya. Siapa cepat? Berapa? Nilai di rapor akan tambah. Oke, silakan cepat-cepat berikan. Jangan apa-apa. Oke, bagi cepat.
Oke, baik. Mari kita lanjutkan setelah presentasi dari kelompok. Sudah cukup jelas tadi ya. Di sini ada tugasmu. 3 menit saja. 3 menit atau 2 menit ya. Apa itu? Rencana tindakan apa yang dapat Anda buat supaya kaum muda sebagai dalam bersikap kritis bertanggung jawab terhadap media massa. Siapkan jawabannya di hari ini. Apa rencana? Saya perwakilan aja ya, saya menunjuk nanti 2 orang saja. 2 orang saja. Mengerti kan apa yang mau ditanyakan ini? Ya kan? Oke. Rencana atau tindakan apa yang kamu buat? Ya kan? Sebagai remaja, bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Silakan si Satria. Yo, berdiri Satria, cepat. Apa rencana kira-kira Satria untuk bersikap kritis dan bertanggung jawab? Rencana atau tindakan yang dapat dilakukan oleh kaum muda dalam bersikap sebagai kaum muda dalam bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa itu seperti kita harus menggali informasi dan membedakan mana informasi yang hoax ataupun yang benar. Oke, silakan. Yuk baca untuk satu alinea yang di atas itu satu, bagian atas satu, sama-sama. 2, ya. Media massa dan saluran alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas sebuah fasilitas yang diciptakan demi kesejahteraan hidup manusia. Oke, tadi sudah dipaparkan teman sebenarnya dalam kelompok. Inilah dia dampak negatif dan dampak positif dari penggunaan media massa. Sudah bagus tadi disampaikan oleh teman-temanmu. Saya rasa tidak perlu lagi menjelaskan. Yang penting bagaimana kita bisa menghidupinya, menjalaninya, melakukannya, begitu kira-kira. Yuk kita lanjutkan materi selanjutnya itu tentang untuk menutup pertemuan pembelajaran kita pada hari ini ada sebuah mazmur. Mazmur ini kita daraskan bersama. Untuk pemimpin biduan. Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu, jangan memusnahkan mazmur asap, tapi nyanyikan. Jangan memusnahkan mazmur asap, tapi nyanyikanlah. Akan ditinggikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baiklah. Jadi ingat sebelum doa, apa yang sudah disampaikan bersama dampak positif negatif tolong diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang penggunaan media massa. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Tidak ada. Cukup sekian pertemuan kita selanjutnya. Stoda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di sini ya Bapak kami sudah selesai belajar pertama ya Bapak, kiranya Engkau yang membuat pelajaran kami ini berguna masa depan kami. Mengiringi doa anakmu Santo Thomas Aquinas, Doakanlah kami, Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami, Bunda Maria, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.